Jadi ini di daerah Bintaro ada berapa nih Pak Bagus ini? Di atas 500 unit ya. 500 unit ya? Ini Biasanya makin siapa sih yang make ini nih? Jadi gini, BIM itu awalnya didirikan untuk mengakomodir para komuter Para komuter. dari residential area ke stasiun kereta. Stasiun kereta. Nah, namun juga akhirnya dipergunakan dari residential area ke misalkan ke mall, ya. ke kafe gitu loh. Itu jadi ya seperti itulah. Tapi kalau weekend memang keluarga ya. Keluarga. Yang banyak pakai. Selama ini ada nggak anak sekolah juga make? Anak Selama sekolah ini ada. Biasanya yang gini. dari rumah ke sekolah gitu. Pulang sekolah mereka main. Oh gitu. Memang perlu diakui lah. Kita masih besar di leisure market. Ya. Meskipun pada dasarnya kita lebih menghendaki commuter market. Komuter market. Nah, khusus di Bintaro ini dalam 3 bulan terakhir sudah ada pergerakan tuh. Jumlah yang dari residential ke stasiun kereta atau back and forth atau misalkan yang mereka kampus itu udah mulai perlahan meningkat tuh. Kita mengharapkan angka ini terus naik. Terlepas bahwa memang leisure market pasti setiap weekend ya Ada pasti ya. sangat besar. Jadi sebetulnya BIM ini memang mengarahnya target marketnya kawasan perumahan nih. Selain kawasan perumahan, kita juga menyasar kawasan kampus-kampus yang luas. Ya, yang banyak mahasiswa Iya, gitu ya. Kita ada di UI. UI ada. Ada. Wah, mantap. IPB ada. IPB. Dan kemudian Brawijaya. Oh, udah ada. Ada. Dan insya Allah sih akhir tahun ini ada nambah satu lagi. Satu lagi. Daerah mana tuh kampusnya? Ya, daerah Jawa Barat. Oh, daerah Jawa Barat. Walaupun Depok juga Jawa Barat ya. Jawa Barat juga. Oke. Langsung parkir dulu kita. Ya, kita parkir dulu. Ya. Hop, mantap. Halo, selamat sore. Kembali bersama Hendaru dari Properti Terkini dalam program Mengulik Properti. Kali ini saya tidak sedang mengulik properti, tapi sedang mengulik salah satu yang sedang tren di kawasan perumahan. Nah, ini saya berada di kawasan Bintaro nih sore ini. Udaranya mendung, enak. Nah, salah satu yang sedang tren yaitu ada yang namanya sepeda listrik. Nah, kita ingin tahu seperti apa sih sepeda listrik itu. Bersama saya sekarang di sebelah saya ada Pak Bagus Sukmana yang akan menjelaskan lebih detail. Nah, selamat sore Pak Bagus. Sore, apa kabar? Selamat sore Pak. Enak tuh udara cerah nih Pak. Alhamdulillah. Ini tiap sore begini enak nih Pak. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Karena Oke. kita panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Oke, ini Pak Bagus Sukmana dari BIM Mobility Indonesia. Nah, kita ingin tahu seperti apa sih yang namanya sepeda listrik dari BIM itu. Nah, mungkin Pak Bagus bisa jelaskan Pak dari awal Pak. Ini sepeda listriknya apa nih Pak? Oke. Sebenarnya BIM Mobility itu pertama kali berdiri tahun 2018. 2018 di Singapura. Cuma pangsa pasar terbesar kita ada di Korea Selatan, Korea Selatan, Australia, New Zealand, Turki. Nah, di negara Asia Tenggara ada di Malaysia, ada di Thailand, dan sekarang Indonesia. Nah, Tahun berapa masuk ke Indonesia? 2022 akhir. 2022 akhir. Nah, apa yang menarik nih Pak sehingga Pak Bagus memasukkan disebutnya sepeda listrik Pak ya? Nah, jadi sebetulnya bisa gini, dijelaskan Pak. Ini kita sebutnya ride sharing e-bike. Ride sharing. Jadi BIM itu mencoba mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk melakukan mobilitas mikro atau jarak pendek. Ya. Apa itu jarak pendek? Ya misalkan dari rumah ke stasiun atau dari rumah ke kafe seperti di sini, Ya. atau dari rumah ke kampus. Jarak-jarak pendek lah.
dengan harga yang sangat kompetitif. Dan memang kita tidak menjual ya, kita hanya menyewakan. tidak dijual ya Pak? Tidak, Oh gitu. hanya menyewakan. Dan memang mengapa Bintaro? Karena ekosistem itu tercipta. Dalam arti apa? Ada stasiun 2 besar, ada mall, ada area perkantoran, kafe, sekolah, sehingga masyarakat itu kalau kemana-mana tidak perlu lagi berpikir, aduh parkir di mana. Belum lagi biaya bahan bakar kan semakin meningkat ya. Iya. Gitu. Jadi setidaknya dengan layanan ride sharing e-bike ini membantu pergerakan masyarakat yang atau penghuni yang tinggal di satu buah kawasan. Jadi saudara-saudara kalau pengen punya ini belum bisa beli nih, kata bagus, sewa. Nah ini sistemnya gimana nih Pak? Kita itu application based ya. Oh iya, jadi bisa segala dijelaskan, Pak. sesuatunya aplikasi. Kita aktifkan dulu. Oke. Nah, ini baru aktif. Oh, Jadi Ya. ini semua berbasis aplikasi. aplikasi. Nah, helm ini pun baru bisa dibuka kalau kita mengaktifkan melalui aplikasi. Nah, jadi harus konsumen harus punya ya aplikasinya gitu ya. Betul. Nah, ketika selesai, kita letakkan sini lagi Ya. supaya kita baru selesai trip. Oh gitu ya. Mengapa? Ini mandatory atau wajib. Wajib. Karena kita juga mengkampanyekan safety driving. Bukan safety driving, safety riding. Ya. Ya. Ini walaupun sepeda tetap harus pakai helm nih Pak ya. Ya, karena kami satu-satunya operator di Indonesia yang memberikan asuransi kepada setiap pengendara. Oh gitu. Waduh. Ya. Tenang saudara. Jadi kalau naik ini ada asuransinya. Ya. Nah, asuransi dalam arti Asuransinya apa nih? Asuransi kecelakaan. kecelakaan. Oh. Ya, itu sesuatu yang kita tidak hendaki Ya. semua segala apa kita ada, cuma kita setidaknya mengantisipasi. Ya. Apabila ada rider ternyata ada kecelakaan tidak menggunakan helm, asuransinya hangus. Oh ya. Tuh, jadi kalau naik sepeda ini ada asuransinya, tapi helm mesti dipakai. Nah, gitu nih. Setelah aktif, tinggal pakai aja. Tinggal pakai. Kecepatannya pun dibatasi 25 km per jam. Kecepatannya dibatasi. Ya. Jadi saudara, kalau naik sepeda ini nggak bisa ngebut, maksimal 25 km. Nah, Pak Bagus, ini gimana kita mau pakai nih? Maksudnya biayanya apa hitungannya per menit, per jam, Oke. per hari? Atau Jadi jangan-jangan per bulan juga nih? Jadi gini, untuk unlock fee kalau kita argo awal ya, Harga awal 1.750 perak. 1.750 perak. Per menitnya Ya. 700 perak. 700 perak. Oke, berarti katakanlah kita berkendara 10 menit. 10 menit. Berarti Rp7.000 Rp7.000. ditambah 1.250. 1.250. Berarti 8.250. Di bawah 10.000. Di bawah 10.000. 10 menit itu udah mencapai kemana kira-kira? Ya. Cukup jauh. Iya. Itulah yang kita coba untuk membantu juga agar masyarakat tidak terbebani untuk biaya transportasi. Ya. Jadi kalau saya sekarang make di sini nih, Nah. Pak Bagus, saya mau ke stasiun, terus saya turun di stasiun, Udah. ini saya tinggal. Tinggal karena Wah. kita ada parkir station juga di situ. Wah, jadi tenang saudara. Jadi sampai stasiun atau mau sampai kemana halte, selama ada ininya ya, Parking stationnya. ada pegasannya, tinggal ditinggal. Oleh karena itu, sebelum kami masuk ke sebuah kawasan, Ya. biasanya kami menggambar dulu yang namanya geofence. Geofence. Berapa titik parkir yang tersedia. Ya. Semakin banyak titik parkir, Ya. semakin bagus untuk pergerakan masyarakat. Ya. Jadi mereka tidak perlu lagi untuk bingung, aduh parkir dia mana, apa kalau lagi penuh, waduh nggak dapat parkir. Iya. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, geofence itu apa sih? Wilayah yang kita batasi untuk pergerakan sepeda listrik ini. Apabila keluar dari geofence, secara otomatis perlahan dia akan mati. Oh gitu, mati. Jadi nggak bisa keluar dari area itu. Betul. Bang. Jadi itulah mengapa yang kita sebut safety pasif ya. Iya. Pasif safety di mana kita juga menjaga keselamatan para pengendara kita. Karena bagaimanapun selama kita mematuhi aturan, insya Allah tidak ada apa-apa. Ya. Cuma namanya musibah. Iya. Oleh karena itu kita mencoba memproteksi setiap pengendara yang menggunakan jasa kita itu supaya lebih aman. Ini sepertinya kan nih menyasar kawasan perumahan ya, Pak Bagus. Sampai saat ini sudah ada berapa perumahan Pak Bagus yang sudah dimasuki oleh BIM?
Yang jelas Bintaro Jaya, Alam Sutra sudah, BSD sudah, Jababeka, Jakarta Garden City, kemudian Medland Menteng kalau tidak salah ya. Iya. Kemudian ada lagi yang Kota Harapan Indah. Kota Harapan Indah. Ya. Ada lagi di Bogor, itu saya lupa di mananya. Jadi kurang lebih ada lebih dari 10 lah. 10 kawasan perumahan ya? Iya. Dan katanya saya dengar juga di kampus-kampus juga ya? Iya. Wah. Kita ada di UI, kita ada di IPB, dan kita ada di Brawijaya. Oh, Brawijaya. Ya. Jadi total ada berapa, Pak Bagus ini, kendaraan dari sini? Untuk seluruhnya? Untuk seluruhnya. Kurang lebih kita sudah ada sekitar 6.000-an unit. 6.000 unit, tersebar tuh ya? Ya, insya Allah akhir tahun kita bisa menyentuh 7.000 unit. 7.000 unit. Nah, dari pihak sebagai pengelola, apa ininya, apa pemasukannya, dari apa? Selain dari apa tadi yang konsumen, atau ada misalnya dia iklan atau apa gitu? Enggak, kita lebih dari trip aja. Karena memang sejak awal para pendiri BIM Mobility berpikir di luar negeri itu kebetulan mereka berdomisili di luar ya. Yeah. Sudah semakin macet. Dan masyarakatnya sudah menjadi mass transportation based society. Sehingga kita masukkan layanan ini seperti halnya Korea Selatan dan Australia dan New Zealand, itu mereka sudah langsung tune in. Ini sepertinya bisa jadi pilihan selain naik ojek online ini. Bisa jadi pilihan ya, konsumen, masyarakat, terutama kawasan-kawasan di perumahan ya. Pilihan kami kembalikan kepada konsumen. Ya. Karena kalau ojek online pasti mereka ada pasar sendiri, karena mereka jarak tidak terbatas. Ya. Kita lebih mengakomodir jarak-jarak pendek. Ya. Meskipun apabila baterai full charge 100 km. Baterainya full 100 km. Jadi kalau baterainya habis nanti udah ada petugas yang akan mengambil. BIM ini dipantau secara dashboard oleh ada namanya lead marshal. Oh gitu. Satu lead marshal membawahi beberapa marshal per kawasan. Kita bisa lihat baterai mana nih yang kira-kira sudah mendekati 40%. Langsung dijemput tuh sama marshal. Oh gitu. Diganti. Proses penggantiannya itu hanya 30 detik. 30 detik. Nah, baterai yang diganti itu di-charge atau diisi kembali di gudang. Gitu. Jadi tidak mengganggu operasional sepeda. Jadi begitu. Nah, kalau nanti di jalan kehabisan baterai tidak usah khawatir. Nanti akan datang ya perusahaan akan langsung menggantikan baterainya. Jadi maintenance free lah. Maintenance free. Nah, yang lucu kemarin teman saya cerita, dia kebetulan penghuni Bintaro dan dia bekerja secara commute. Dia naik kereta setiap hari. Dia bilang, "Mas, dulu ketika saya belum ada BIM di Bintaro, saya itu kalau mau ke stasiun kereta itu rata-rata menghabiskan Rp15.000. Sekarang dengan BIM hanya menghabiskan sekitar Rp5.000. Itu jelas penghematan secara cukup signifikan ya. Gitu. Dan ini bebas antri. Makanya ada beberapa residential area atau apartemen yang kita taruh di depan. Jadi tinggal nanti penghuni perumahan, klaster, tinggal langsung pakai aja gitu. Nah, dan uniknya di Bintaro ini, sesuai tujuan utama kita adalah untuk commute, jumlah orang yang menggunakan BIM, tadi bilang ke stasiun, ke kampus, atau kemana, itu mulai meningkat setiap bulannya. Setiap bulan mulai meningkat? Sudah mulai meningkat. Gitu, sehingga kami harapkan jumlah leisure market dengan jumlah komuter sama besar. Jadi ini sebenarnya lebih menyasar mereka-mereka yang mobilitas gitu ya. Iya. Nah, maksudnya dari rumah ke kantor, ke mall atau apa ya. Dibandingkan dengan kalau bukan buat orang yang suka olahraga nih kalau sepeda gini. Makanya saya selalu bilang bahwa BIM Mobility itu sesungguhnya bukan sekadar penyewaan sepeda listrik. Iya. Namun BIM Mobility adalah inisiasi yang mengajak partisipasi masyarakat untuk beralih gaya hidup ke gaya hidup yang lebih berkesinambungan atau sustainable lifestyle. Ya,
udara kita juga beberapa bulan terakhir kan cukup buruk. Iya. Setidaknya ini hal kecil yang bisa membantu. Iya, betul. Selain keuntungan secara finansial tadi, gitu loh. Jadi memang alhamdulillah beberapa pelanggan tetap itu sudah mengatakan mereka itu udah addicted, dalam arti tanda kutip udahlah pakai BIM aja. Iya. Gua nggak perlu nunggu lama. Terus Nggak perlu pesan online gitu kan. Kadang-kadang kan kalau lagi peak hour harga Iya. juga beda. Harga beda. Belum gitu. nunggu. Iya. Makanya kalau kita di depan stasiun Jurang Manggu itu contohnya ya, Iya. itu 40 unit bisa habis. Habis langsung ya. Apalagi pas peak hour pas orang pulang ya. Gitu loh. Jadi sekarang saudara nggak perlu lagi keluar bawa mobil atau pakai motor mau ke stasiun. Pakai ini aja katanya, kata Pak Bagus. Murah dan nggak hemat lagi. Iya. Dan kalau weekend kayak kafe ini mereka seringkali mereka pakai BIM. Oh gitu ya. Makanya traffic dalam arti tanda traffic itu penggunaan unit BIM ini cukup tinggi di posisi ini. Jadi mereka mungkin habis olahraga mereka mau nongkrong di sini atau Iya. apa. Iya. Gitu. Nah ini Pak Bagus, ini kan BIM ini walaupun sepeda ada mesin. Ini minimal usia berapa yang boleh pakai ini? Atau anak-anak Oke. kelas 1, kelas 6 boleh? Minimal kita usia 12 tahun. 12 tahun? Itu pun di bawah pengawasan orang tua. Karena pada kenyataannya ini kita single seater, Single seater. bukan untuk tandem. Nggak boleh boncengan lah ya? Nggak boleh. Kecuali memang anak-anak toddler yang usia di bawah 5 tahun, Iya. mereka pengen merasakan ini, ya udah dipangku sama orang tuanya. Tuh, jadi adalah usia 12 tahun udah bisa boleh pakai ini ya? Minimal 12 tahun. Siapa tahu dari rumah ke sekolah, tapi di sekolah harus ada ininya nih kan ada. Ya, jadi sebagai contoh beberapa kawasan di di BSD, BSD kawasan pendidikan itu mereka udah minta. udah minta ya. Dan seperti halnya di sini, banyak residential area yang awalnya mereka nggak ngerti, sekarang mereka minta taruh dong BIM di klaster kita gitu. Ya. Iya. Karena mereka merasakan daripada saya bawa mobil, belum lagi macetnya, ya udah naik kereta, 10 menit nyampe, Iya. ongkosnya juga nggak nyampe 10.000. Ya. Gitu. Lebih murah lagi ya. Ya, saya mengatakan terjangkau ya. Terjangkau. Apalagi untuk kantong mahasiswa ya. Kantong mahasiswa. Makanya cocok kayaknya kalau di kampus-kampus itu kan, Iya. terutama kampus yang Ya luas kayak itu. UI itu UI. kan turun dari stasiun kereta, Iya. mereka ke fakultas mereka nggak Iya. perlu nunggu bus lagi, Iya. langsung pakai BIM parkir Iya. di per fakultas. Nah, nih Pak Bagus ini kan baru ya Mas, konsep seperti ini ya. Iya. Ini yang mungkin BIM ini yang pertama di Indonesia ya, seperti ini ya. Iya. Nah, ini sampai saat ini apa sih kendalanya gitu? Karena orang kita ini kan kadang-kadang kalau ngeliat-liat yang baru tuh masih suka lihat-lihat, masih coba-coba dulu, kadang-kadang jangan-jangan masuk ke perumahan juga susah juga nih. Jadi gini, kendala kita adalah bagaimana melakukan shifting. Perlu dipahami Indonesia itu berbeda dengan negara Eropa atau Asia Timur yang mereka sudah yang saya sebut mass transportation based society. Kita masih personal car based society. Masih pakai karena Itu butuh yang kita sebut edukasi. Jadi ini bukan sekadar sepeda listrik. Beyond that, lebih pada itu bahwa ini gaya hidup baru gaya hidup baru. di mana you can go anywhere without hassle. Gitu loh. Dengan biaya yang sangat terjangkau. Itu PR utamanya. Gitu. Kendalanya di situ doang. Apalagi ya Indonesia itu kan negara yang sedang berkembang. Ya. Banyak daerah atau wilayah yang ibarat sepeda listrik itu apa sih? Ya betul. Padahal ini hanya alat kita. Yang kita tawarkan adalah gaya hidup sustainable. Gitu. Ini kan sekarang ini kan pemerintah kan menggalakkan mobil listrik, ya motor listrik, dan sekarang sudah ada sepeda listrik. Ini masyarakat kita ini sebetulnya ini belum sih aware gitu dengan yang semua kendaraan listrik gitu kan. Artinya ini bukan sekedar mumpung ada pemerintah menggalakkan mobil listrik, motor listrik, sepeda. Enggak seperti itu juga kan sebetulnya. Gini, tren ini memang sudah ada beberapa tahun sebelumnya. Sudah ada di gitu. negara luar ya. Dan mulai masuk ke Indonesia kan setahun 2 tahun terakhir. Iya. Kalau saya pribadi lebih memilih
untuk menggalakkan kendaraan listrik untuk mass transportation. Baik itu sepeda, baik itu bus. Iya. Karena kalau kita bisa pindahkan masyarakat menggunakan transportasi massal, penggunaan mobil pribadi itu akan berkurang. Iya, pakai bahan bakar bio sih. Ya, katakanlah mereka menggunakan mobil listrik. Iya. Dan saat ini harganya masih, tanda kutip, masih cukup tinggi. Oh ya, masih tinggi. Apabila udah rendah, semua orang akan pakai mobil pribadi juga. Iya. Macet juga nggak selesai. Macet nggak selesai. Jadi ini sebenarnya salah satu solusi untuk mengurangi kepadatan dalam sebuah wilayah. Mengapa saya katakan sebuah wilayah? Kayak ini kan satu wilayah. Iya. Jadi selama sebisa mungkin nggak pakai mobil, why not? Iya. Gitu loh. Jadi kita juga lebih efisien lah. Kita pakai motor aja, parkir, bayar parkir. Iya. Bentar kan ini nggak perlu Pak, nggak perlu bayar ya. Nggak perlu bayar. Jadi sepertinya untuk saat ini BIM ini mungkin cocok kali untuk kawasan perumahan-perumahan skala kota kali ya. Iya betul. Seperti Bintaro, Iya, ya, betul. Kota Harapan Indah. Betul, betul. Kan yang besar-besar itu kan yang Betul. orang mau ke mall, orang mau ke kafe kan Betul. daripada dia mengeluarkan mobil, macet, dia pakai ini aja kan. Betul. Nah itulah makanya jadi itu yang kita coba dorong. Ya. Sustainable lifestyle. Gitu. Oke. Nah, Bang Ulma, ini sampai dengan akhir tahun berapa targetnya ini? Untuk apa? Penyebaran BIM. Kalau saya pribadi sih pengen 10.000. 10.000. Cuma realistis itu antara 700 sampai 7.000 sampai 8.000 realistis. Realistis ya. Karena seperti hal gini, kita mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga, Ya. dalam arti entah itu kampus, entah itu kota mandiri, itu kan butuh penyesuaian dulu. Iya. Itu yang butuh waktu. Iya. Bahwa mereka suka bertanya, apa sih BIM mobility itu? Apa sih keuntungan buat kita? Apakah sih mereka, keuntungan buat warga? Iya. Jadi itu yang perlu kita jelaskan. Makanya mengapa saya selalu mengatakan coba ada ke Bintaro, kota mandiri ini sudah tercipta ekosistem seperti itu. Gitu loh. Makanya kalau orang Bintaro saya kata kerja di mana? Tinggal di mana? Saya di Bintaro. Tahu BIM? Oh tahu. Jadi setidaknya mereka sudah tahu fungsinya apa. Iya. Gitu. Tapi ada dari pihak BIM mobil sendiri syarat. Misalnya ada sebuah perumahan besar gitu, saya ingin dong di sini disediakan. Nah, pihak BIM melihat, oh kayaknya ini nggak apa-apa, ada syarat khusus gitu bagi perumahan itu gitu, yang kira-kira cocok BIM bisa masuk ke situ. Jadi biasanya kami melakukan feasibility studies terlebih dahulu ya. Contoh, satu buah kawasan, Iya. berapa besar? Dihitung dari tingkat density, Iya. padatan. Ada minimalnya berapa gitu ya? Dihitung dari jumlah parking spot yang bisa Ya. disediakan. Dihitung berapa jumlah unit yang bisa dideploy. Iya. Banyak hal, Iya. gitu lah. Sehingga tidak serta-merta kalau ada yang minta, oke langsung drop, enggak. Ya, dilihat dulu gitu ya. Kita persiapan dulu, kita gambar, kita draw dulu geofencingnya seperti apa, gudangnya di mana, kita sediakan itu dulu semua. Setelah oke baru kita deploy. Gitu. Itu prosesnya berapa lama, Pak? Dari misalnya ada pengembang perumahan Tergantung. besar. Oh, tergantung gitu ya. Tergantung. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Oh, gitu? Tergantung. Jadi Tergantung. ya untuk proses seperti itu kan kita tidak bisa tentukan. Iya. Gitu. Jadi ya saya bilang tadi idealnya 10.000 selesai akhir tahun. Tapi realistically saya mengatakan antara 7.000 sampai 8.000 maksimum. Sebetulnya kalau pangsa pasar untuk pemakai itu lebih besar, lebih banyak di kawasan perumahan atau kampus-kampus? Kayak di UI itu kan sampai ribuan mahasiswa tuh. Kalau kampus itu relatif tinggi. Relatif tinggi di kampus. Karena kalau perumahan itu biasanya ada jam pagi, jam sore. Iya. Atau ketika weekend atau car free day. Iya. Kampus nggak ada jam. Nggak ada jam, karena kalau mahasiswa kuliah kan Ya ada yang jam segini, jam Iya. segini. Jadi itu tinggi sekali setiap harinya. Gitu loh. Jadi memang pangsa pasarnya beda. beda. Tapi mungkin ke depan akan fokus ke kampus-kampus besar. Kalau pangsanya menjanjikan. Kami akan selalu mencoba mengakomodir setiap kebutuhan yang datang pada kami. Kalaupun ada kampus besar mau, ya oke, let's sit together. Iya. Gitu. Oke, kita gambar dulu. Begitupun perumahan. Ya. Gitu. Karena alhamdulillah ada beberapa
perumahan yang sedang deal juga, yang mungkin Desember ini ada 1-2 yang akan launching insya Allah. Begitupun juga ada kampus baru akan launching. Jadi setidaknya ya kita lihat perkembangan ke depan lah. Dan ada satu kota juga yang minta kita deploy. Nantilah kita udah firm ya. Nah, terakhir Pak Bagus, produk ini dari mana nih? Nah, ini terakhir nih, dari orang perlu tahu juga nih. Oke. Dari mana? Dari Jerman, Jepang, Cina. Oke, jadi gini. Produk ini di-manufacture di China. Di China. Cuma kita buat secara custom. Oh, di custom di Indonesia. Sesuai spesifikasi kita. Iya. Dikirim ke Indonesia secara assembly. Rakit sini. Yang membedakan dengan mungkin sepeda listrik yang pernah Mas Hendaru lihat dari kualitas finishingnya, Finishingnya ya. dari joknya, ya. suspensinya, kekuatan ini beda. Karena memang sebelum kami terjunkan ke Indonesia, kita udah bikin studi dulu. Apa sih yang cocok? Iya. Gitu. Apa sih yang cocok buat Indonesia? Harus seberapa kuat sih? Iya. Alhamdulillah, ini tidak pernah ada masalah. Makanya kalau ditanya, kenapa di Australia, di Korea Selatan banyak e-scooter, kenapa Indonesia sepeda? Kebutuhan kita, kebanyakan orang-orang perkantoran atau orang mahasiswa itu mereka bawa tanda kutip entah tasnya, Apa gitu. mereka Makanya taruh sini. ada keranjang gitu. Ya, atau mereka mau belanja, Mau belanja. taruh sini. Ya, ya. Betul. Jadi memang tipe unitnya itu sendiri disesuaikan dengan kebutuhan sebuah negara. Tapi yang di Indonesia nih, sepeda aja atau ada jenis lain, skuter atau? Kita ada skuter cuma tidak besar. Nggak bisa. Mungkin dapat dikatakan 98% yang beroperasi itu adalah e-bike. Atau kita sebut beam rover. Ini karena ini adalah yang sebetulnya Iya. disukai. Gitu. Oke, Pak Bagus. Terima kasih banyak nih Sama-sama. atas penjelasannya. Biar Sama-sama. hujan-hujan sore-sore saya bawa ke sini, Pak. Harus coba dulu makanya. Harus coba dulu. Kita tadi udah coba nih. Nah, cuma enak juga nih. Ya, soalnya Cuman- kan kalau tidak mencoba, Iya. nggak ada beda sama sepeda Iya. yang lain. Ini beda. Tapi ini belum terbayang bakal dijual ke konsumen ya. Untuk saat ini kami masih berfokus kepada layanan ride sharing. Nah, tuh. Tadi kata Bagus, untuk saat ini, siapa tahu tahun depan bisa beli. Banyak yang nanya sih nggak dijual. Aduh, Ini keren soalnya, warnanya, helmnya. unyu-unyu maksudnya. Unyu-unyu katanya. Nah, nanti bisa minta ke Pak Bagus tahun depan, Pak, bisa beli nggak gitu. Oke, Pak Bagus. Oke. Makasih banyak, Pak Bagus. Terima kasih banyak. Iya, selamat sore. Iya, oke, hati-hati di jalan. Iya.